Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi kita di Nurina Tok Tok ya. Udah minggu baru lagi nih. Semua topik yang kemarin dibicarakan sudah selesai. Minggu ini kita akan membahas topik baru, yaitu mengenai apa ya? Hmm, ini mungkin teman-teman udah ada yang paham nih. Saya ceritain sedikit dan mungkin teman-teman paham apa yang saya omongin. Ya, kita sering menghadapi, ya tidak tidak sering tiap hari sih maksudnya, tapi kita mungkin pernah menghadapi situasi di mana apa namanya, di lingkungan kerja bisa, di lingkungan rumah bisa, di lingkungan kampus bisa, di mana-mana bisa, di mana ada situasi satu orang bikin masalah gitu kan, bikin gara-gara sampai repot gitu loh, sampai kita ikut repot, terus udah gitu ternyata ada sebuah kesalahan dan ternyata eh, si orang ini langsung menunjuk kepada orang lain bahwa mereka bersalah dan dia berakting atau dia apa namanya, berperilaku, dia bertindak seolah-olah yang paling menderita. Hmm. Pernah merasakan seperti itu? Apakah bagaimana? Ya, padahal dia sebenarnya si paling menderita ini yang memancing masalah terlebih dahulu. Hmm. Pernah pernah mengalami seperti itu? Nah, itu yang istilahnya kalau anak-anak Gen Z sekarang adalah playing victim. Ya, jadi dia yang bikin masalah, dia yang bikin salah sebenarnya, tapi dia nunjuk orang lain dan menunjuk orang lain kalau yang salah adalah mereka, padahal dia yang salah. Dan seolah-olah dia aktingnya seperti orang yang paling teraniaya dalam kondisi itu. Ah, pernah merasakan hal ini atau pernah melakukan hal ini, teman-teman? Jangan ya, jangan melakukan itu. Ngeselin orang, ya. Dan itu namanya adalah playing victim. Pasti banyak teman-teman yang apa namanya, merasa gitu ya. Bukan merasa, pernah pernah mengalami gitu. Playing victim banget nih orang, padahal dia juga kan yang bikin gara-gara gitu. Ya kan? Saya bahas sedikit tentang playing victim ya. Jadi playing victim itu adalah, kalau bahasa istilah lain adalah victim mentality. Jadi mentalnya memang sebagai seorang korban. Padahal dia yang membuat suasana seperti itu. Ya, saya bacain dulu sebentar ya. Playing victim terjadi ketika seseorang melemparkan kesalahannya pada orang lain, meski kesalahan tersebut adalah perbuatannya sendiri. Pelaku playing victim biasanya dilakukan oleh orang yang tidak ingin bertanggung jawab karena sudah melakukan kesalahan tersebut. Pada kondisi ini pelakunya seakan memposisikan diri sebagai korban yang tidak mendapatkan keadilan. Loh, dia yang salah, tapi dia nggak mau jadi salah, tapi dia yang paling teraniaya. Bagaimana coba? Bikin kesel kan kalau kejadian kayak gitu kan ya. Nih, singkatnya playing victim itu adalah cara menghindari masalah yang dibikin sendiri dengan melemparkan tanggung jawab pada orang lain. Pernah mendapat seperti itu? Saya juga pernah. Tapi di saat yang sama orang yang telah berbuat salah akan memposisikan diri sebagai korban. Saya pernah. Saya cerita dulu apa enggak ya? Nanti deh ya, sambil sambil jalan kita cerita ya. Oke. Hmm, oke. Ini saya mau bahas tentang tanda-tanda orang playing victim. Jadi kalau teman-teman pernah ada dalam situasi seperti ini, ya siap-siap aja gitu kan ya menghadapi orang playing victim seperti apa ya. Orang yang playing victim itu adalah, yang pertama adalah orang yang
menghindari tanggung jawab. Iya, benar banget. Ya, playing victim adalah mereka yang menghindari tanggung jawab. Hah, iya dong. Yang apa namanya nih, apa namanya, sikapnya yang dia si playing victim yang tunjukkan adalah selalu menyalahkan orang lain. Wih, gawat. Membuat alasan, tidak ingin dibebani tanggung jawab, dan selalu bereaksi, ini bukan salah saya. Ih, bukan salah saya dong, kan dia. Ini bukan salah saya, itu dia kok. Bukan saya, bukan saya, bukan saya. Padahal dia yang bikin salah, dia yang bikin masalah. Ya, ketika seseorang terus-menerus merasakan kesulitan dalam hidupnya, ini harus dipahami ya teman-teman ya, orang playing victim itu kalau terus-menerus menerima kesulitan dalam hidupnya secara konstan dari waktu ke waktu, dirinya bisa mulai percaya bahwa dunia tidak menginginkannya. Mulai bingung. Playing victim itu perilakunya tidak mengenakan kita, tapi di satu sisi dia menjadi seorang playing victim itu karena secara terus-menerus dia mengalami kesulitan dalam hidupnya secara konstan, terus-menerus kesulitan sampai akhirnya dia ini merasa dia mulai percaya bahwa dunia tidak menginginkannya. Sedih juga ya, tapi ya sesedih-sedihnya, tapi jangan sampai merugikan orang lain dong, jangan sampai bikin orang lain juga ikut salah dong, padahal kesalahannya ada pada dirinya, maksud saya ya. Ya begitulah, jadi kita harus siap-siap kalau dalam situasi seperti itu kita disalahkan atas kesalahan orang lain, ya kita marah, tapi ya jangan terlalu marah juga. Kita harus lihat dulu orang ini kenapa bisa seperti ini. Ya mungkin dia punya masalah hidup yang jauh lebih besar daripada kita, gitu kan ya. Apa namanya, dikasihani saja, ya, dimaklumi saja, tapi dibicarakan baik-baik. Jangan sampai berantem antara kamu dan si playing victim ini, ya kan? Yang kedua, orang yang playing victim ini selalu fokusnya hanya pada masalah, bukan pada solusi. Ya iyalah, pokoknya dia bilang ini bukan salah saya, ya udah terserah kamu. Iyalah, dia selalu fokusnya pada masalah. Solusinya aja udah lu pikirin aja sendiri. Padahal dia yang bikin salah kan, ya. Ya. eh Orang yang sering melakukan playing victim adalah mereka yang menunjukkan sedikit ketertarikan dalam perubahan positif. Orang yang dengan victim mentality ini bahkan akan menolak untuk dibantu dan lebih suka mengasihani diri mereka sendiri. Gimana caranya tuh ya? Memang menghabiskan sedikit waktu untuk bersedih dan mengasihani diri sendiri bukan hal yang sebenarnya tidak sehat. Tapi tindakan tersebut bisa membantu kamu dalam memproses emosi yang menyakitkan. Tapi sebenarnya ya, mengasihani diri sendiri itu tidak apa namanya, nggak bisa dilakukan terus menerus. Kan kan gue begini, kan gue begitu, gitu ya. Nggak boleh kayak gitu ya, nggak usah mengasihani diri sendiri. Harus ada waktu berhenti, ya, supaya dia bisa bangkit dari keterpurukannya. Ya, saya cerita dikit ya. Dulu waktu saya masih kerja kantoran, ya seperti sering saya ceritakan bahwa saya dulu kerja banget, saya kerja 9 to 5, nggak juga 9 to 5 ya. Kadang-kadang 9 to 5 jam 9 ke 5, kadang-kadang jam 9 ke 8, kadang-kadang jam 9 ke 9, kadang-kadang jam 9 ke 12, saya sampai rumah lagi jam 2, jam 1 pagi, itu pernah banget, ya. Dan gini, saya waktu itu kerja di perusahaan training ya, untuk perusahaan-perusahaan. Saya adalah pegawai baru di situ. Ya, job desk saya adalah waktu itu bikin bikin materi training untuk yang ngajar.
gitu kan. Saya bikin materi trainingnya, saya pikirin gitu dari mulai silabusnya dan segala macam. Dan ada satu orang duduknya di sebelah saya ini, dia kerjanya administrasi training ya. Jadi masalah absensi, yang bikin absensi segala macam itu dia, yang bikin apa namanya, mempersiapkan handout itu dia, yang bikin laporan training itu dia, pokoknya semua perintilannya tuh dia gitu ya. Pada suatu hari dia kayaknya kerepotan sama tugas-tugas. Kita kan trainingnya banyak ya waktu itu di perusahaan saya, di kantor saya. Terus tiba-tiba dia bilangin, Nurina tolongin dong bikinin laporan training di perusahaan ini nih, perusahaan Anu nih gitu. Gue bikin ini dulu, ini aja belum selesai, aduh gimana nih, gue sibuk banget gitu. Terus udah gitu trainingnya apa namanya, kliennya minta laporan ini dalam bahasa Inggris, udah lo tolongin dong, tolongin. Bahasa Inggris lo kan lumayan bagus gitu kan. Oh ya sudah, saya pikir bikin laporan training tidak seheboh saya bikin apa namanya, bikin materi kan. Ya udah saya bikinin lah, saya bikinin, terus udah gitu udah selesai saya kasih dia nih, cek dulu. Oke, terus udah dibikin sama dia, udah dibagusin, ternyata bagus ya kan, ternyata dapat feedbacknya bagus gitu. Apakah dia merefer kepada saya yang bikin? Tentu tidak ya kan. Dia dia berbuat seolah-olah ya udah ini laporan aku nih bos gitu, padahal yang bikin gitu kan. Besok-besoknya karena dia mungkin kerepotan, nggak tahu males ya. Terus dibilangin ini tolong bikinin lagi dong. Sekarang bukan bukan laporan tapi apalah gitu saya lupa. Ya laporan lagi kalau nggak salah. Laporan lagi. Dia minta tolong saya bantuin bikin lagi. Dan seperti biasa saya tidak ada di training itu. Jadi si admin ini kalau ada training suka ikut. Jadi harus melaporkan apa yang ada di situ. Gitu. Saya tidak ikut di training itu. Jadi saya tidak tahu situasi di dalam training itu seperti apa. Tapi saya bikin laporannya. Pasti ada miss dong, pasti ada kesalahan dong dalam laporan saya dong, pastinya, ya kan? Terus dikasih tahu laporannya sudah jadi, dia kayaknya nggak ngecek lagi seperti biasa ya. Saya bikinin, udah langsung bulet-bulet dia rapiin, apa maksudnya dia jilid dan sebagaimana, dikasihlah kepada bos. Dan ternyata ada yang salah dong. Iya salah lah, ya kan? Orang saya nggak ada di dalam trainingnya dia, pasti saya salah ya kan, karena saya nggak lihat gitu apa yang ada di situ. Nah, terus si bos saya bilang gini, loh kok ini laporannya begini, kan waktu itu ada kejadian begini begini begini, kenapa nggak dimasukin? Saya yang bikin mana tahu, saya tidak di briefing, saya cuma dibilang nih tolong bikin laporan. Saya pikir sama kan kayak yang sebelumnya ya kan. Tahu apa yang dia lakukan saudara-saudara, dia bilang seperti ini, salah pak. Oh itu yang bikin si Nurina pak, jadi Nurina tuh yang salah pak, bukan saya. Nurina yang bikin laporan ini pak. Bagaimana menurut kamu? Saya cuma dimintai tolong membuat laporan. Di tengah-tengah job desk saya yang bikin materi sebegitu banyak. Ya saya bikin seininya aja, seadanya menurut alur training yang saya buat. Ya kan? Ternyata salah. Terus tiba-tiba saya disalahkan karena saya yang bikin. Padahal itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab dia. Ya, kalau saya bikinnya salah, kenapa dia nggak cek? Kenapa dia nggak kasih tahu kalau ini salah dan saya perbaiki? Kan logikanya begitu bukan? Tapi dia dengan manisnya, itu Nurin apa yang bikin tuh, Nurin yang salah tuh pak, bukan saya nggak bikin yang itu pak, saya bikin yang ini. Padahal waktu trainingnya laporan trainingnya bagus, dia nggak bilang itu Nurina yang bikin pak, tapi dia diem aja senyum-senyum, laporannya bagus, iya terima kasih pak. Pengen gitu nggak sih rasanya teman-teman? Ya kan? Nah itu salah satu kejadian playing victim yang pernah saya alami. Mudah-mudahan teman-teman nggak ya, atau pernah kayak begitu juga, coba cerita di komen deh, pernah nggak menjadi korban playing victim? Ya itu tadi yang saya bilang, si playing victim ini pertama tidak mau menerima tanggung jawab. Ya itu kerjaan dia, bukan saya nggak ngerjain.
Padahal kenapa saya bisa ngerjain? Ya karena dia yang minta. Karena dia yang minta tolong. Ya, saya sih waktu itu membantu dia kok cuma karena gak enak aja, kasihan dia banyak kerjaan. Dan kebetulan saya agak longgar sedikit gitu, nggak longgar banget waktu itu. Ya, oke. Perilaku yang ketiga dari si playing victim adalah selalu merasa lemah. Ya, orang playing victim itu bisa saja menunjukkan sandiwara di depan orang lain. Oh iya, iya aku kan capek Pak, aku banyak kerjaan ini, jadi saya minta tolong dia untuk yang bikin. Jadi kalau misalnya salah ya dialah yang apa laporannya salah, berarti dialah yang salah bukan saya. Apakah seperti itu? Iya kan? Nah, teman-teman kalau terlibat dalam situasi seperti itu, pesan saya adalah jangan terbawa dalam sandiwaranya dia. Karena kamu akan terus dijerumuskan dalam jurang kesalahan. Ya, pokoknya salah dia, saya nggak mau tahu itu salah dia. Gitu. Ya kan? Banyak orang yang merasa sebagai korban percaya bahwa mereka tidak punya kekuatan untuk mengubah situasi yang ada. Nah, dan dari kacamata mereka, mereka tak bisa melakukan apapun untuk sukses. Ih, kesian amat. Atau bahkan keluar dari masalah yang dihadapi. Ya, jadi kalau kliennya apa namanya komplain, ya berarti itu salah Nurina Pak, bukan salah saya. Uh, pengen gitu kan rasanya ya. Nah, selanjutnya adalah yang keempat, selalu beranggapan buruk akan terjadi pada diri mereka. Wow. Mereka nih ya, teman-teman harus gimana ya? Sebel sih kalau terjebak dalam situasi si playing victim ini ya. Tapi teman-teman harus menyadari bahwa orang yang sering melakukan victim mentality ini ya, biasanya akan selalu percaya dengan kalimat berikut nih. Semua hal buruk akan selalu datang menghampiri saya. Sebenarnya kasihan ya orang playing victim itu ya. Tapi kesel kita kalau jadi apa namanya? Kalau dihadapkan dalam situasi seperti itu. Ya, dia selalu percaya bahwa semua hal buruk akan terjadi pada diri saya, pada diri dia. Ya, saya nggak bisa keluar dari masalah ini. Kenapa saya harus coba keluar? Karena saya nggak bisa. Karena sebenarnya saya nggak bisa keluar dari masalah ini. Kasihan ya. Kalau dilihat dari sisi itunya sih kasihan ya. Ini orang tuh sedemikian menderitanya gitu, sedemikian teraniayanya dalam situasi yang diciptakannya dia sendiri gitu. Dia percaya bahwa saya pantas menerima hal buruk yang terjadi dalam kehidupan ini. Negatif terus berarti dirinya ya, vibes-nya tuh negatif terus. Jadi untuk keluar dari kenegatifannya itu, dia nyalahin orang lain dengan cara playing victim itu. Ya gimana? Victim mentality-nya tuh kayak gitu. Saya korban, Pak. Jadi sebenarnya saya bukan orang yang salah, saya cuma korban. Yang salah tuh dia, saya korbannya. Karena kesalahan dia, saya yang menanggung masalahnya gitu. Padahal dia sendiri tidak mau bertanggung jawab untuk itu. Mengerikan juga ya. Nah, sikap apa perilaku yang kelima dari seorang playing victim ini, kita lanjut ya, adalah tidak percaya diri. Wah, jadi si orang dengan victim mentality ini dia apa namanya merasa percaya dirinya tuh rendah. Mereka selalu melihat diri mereka sebagai korban. Nah, lagi-lagi ini berapa kali ini tertulis di sini ya. Dia selalu melihat dirinya sebagai korban dan tidak memiliki keberanian bahkan kepercayaan diri yang kuat. Ya, saya tidak cukup pintar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, atau saya tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk sukses. Itu yang ada di dalam pikirannya dia. I'm sorry. Ya, perspektif ini membuat mereka nggak mau mengembangkan kemampuan atau mengidentifikasi kekuatan baru untuk mendapatkan hal yang diinginkan. Kasihan sih sebenarnya ya, udahlah nggak percaya diri, sikapnya lemah gitu ya, negatif terus gitu. Pantas aja dia melakukan playing victim ya. When I go down, everybody go down with me gitu kali dalam dalam pikirannya ya. Kalau saya nggak percaya diri ya udah orang lain juga harus nggak percaya diri kayak saya. Ngeri amat ya. Oke. Pada akhirnya orang-orang tersebut
sulit untuk melihat kemungkinan atau kesempatan yang sebenarnya di depan mata. Iyalah, kalau dalam kesempatan seperti itu, seperti situasi yang saya ceritakan tadi, kalau kalau saya sih, saya melihat ada yang salah, oh ya udah Pak, mohon maaf, saya perbaiki, titik. Ya kan? Ya salah dia, salah saya misalnya, salah saya, ya udah saya yang harus perbaiki, bukan dia orang yang saya minta bantuan untuk mengerjakan pekerjaan saya. Gampang sih sebenarnya, nggak usah lah playing victim. Step up, maju aja, bertanggung jawab. Oke, ini tugas saya, ini tanggung jawab saya. Kalaupun saya minta bantuan orang lain, harusnya saya cek dulu pekerjaan orang lain itu bagus apa enggak, baru setelah itu saya kasih ke bos saya. Gitu kan? Simple as that. Gitu. Tapi orang yang dengan uh, kualitas victim mentality itu nggak seperti itu. Ya, dia nggak ada tuh pikiran untuk ke sana tuh, nggak ada pikiran untuk bertanggung jawab. Dia pikirnya adalah ini salah, yang ngerjain lo, berarti lo yang salah, bukan gue. Padahal itu tanggung jawabnya. Ngeri ya, Bo. Ini udah berapa lama saya ini? Masih terus boleh? Boleh dong. Oke. Saya masih boleh ngomong, saudara-saudara. Oke, yang keenam adalah frustrasi dan marah. Orang dengan victim mentality ini biasanya mudah emosi dan mudah terpancing dengan amarah, ya kan? Nih, mereka selalu merasa frustrasi dan marah pada dunia yang sepertinya selalu bertentangan dengan keinginan mereka. Wow, tidak ada harapan mengenai kehidupan yang tidak juga berubah. Kasihan ya sebenarnya orang kayak begini ya, playing victim ini ya, walaupun ngeselin, tapi kita kasihan juga gitu kan. Merasa tersakiti ketika orang yang mereka pedulikan tidak memedulikan mereka. Tidak. Marah ketika ada orang lain yang terlihat bahagia dan sukses. Sepertinya kenal beberapa orang seperti itu. Ya, mungkin salah satunya kamu. Jangan. Kalau orang yang sukses, kamu harus ikut bahagia, kamu harus ikut senang. Jangan merasa marah. Ya, jangan. Kalau kamu bahagia, vibes-nya akan jadi baik, dan insya Allah, Allah akan mengirimkan semua kebaikan yang jauh lebih banyak untuk kamu. Oke? Nah, ini yang ketujuh, perilaku yang ketujuh dari orang playing victim itu adalah egois. Ya, playing victim dalam hubungan juga bisa terjadi loh. Wah, hati-hati teman-teman yang mempunyai hubungan dengan seseorang. Oke, jika suatu kondisi buruk terjadi, ingat-ingat untuk seseorang yang mempunyai pasangan, ya, mempunyai suami atau calon suami, ya, kondisi buruk itu dalam suatu kondisi bila situasi atau kondisi buruk terjadi, itu sebenarnya kedua orang ini pasangan ini sebenarnya punya andil dalam kesalahan itu, dalam situasi itu ya. Nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Ingat ya, karena kalian berdua bisa bekerja sama, sepatutnya kesalahan itu tidak terjadi. Ya, jadi kalau misalnya kamu punya pasangan dan terlibat dalam suatu yang tidak baik, kamu jangan langsung playing victim, karena ingat-ingat kamu nih sama dia berpartner, dengan pasangan kamu ini berpartner. Bisa saja kesalahan itu adalah kesalahan dia, tapi kamu juga harus ikut bertanggung jawab karena kamu tuh pasangannya dia, gitu ya. Tapi untuk membuat kelihatan lebih baik, nggak ada salahnya saling mengucapkan maaf sebagai bentuk empati dan rasa tanggung jawab. Itu tadi yang saya bilang, maaf Pak, ini kesalahan saya perbaiki, titik. Ya, kalau dalam hubungan, maaf ya, pasanganku ya, maaf ya, saya minta maaf. Yuk kita sama-sama perbaiki masalah ini. Yuk, titik. Oh, udah beres. Nggak usah lah playing victim. Kasihan yang kamu korbankan dan kasihan kamu sendiri. Ya, kelihatan orang playing victim itu, kelihatan lah kualitas hidupnya tuh kayak apa. Ya, jadi jangan begitu. Oke? Nah, biasanya seorang yang playing victim itu tidak pernah mau minta maaf. Ya, dia playing victim itu tidak pernah mau minta maaf. Dan sebaliknya dia akan membuat orang lain merasa ikutan bersalah. Padahal masalahnya masalah dia. Ya, jangan seperti itu ya. Oke, baik. Iya, saya udah disuruh berhenti. Saya disuruh ngomong, berhenti ngomong.
Oke teman-teman, itu tadi saya sudah 7. Saya Nurina sudah tok-tok tentang 7 perilaku orang playing victim. Ya, mudah-mudahan teman-teman tidak ada yang seperti itu ya, karena perilaku playing victim itu bikin gak enak banget, bikin orang lain gak enak ya. Dan seperti saya bilang tadi, perilaku playing victim itu sebenarnya menunjukkan kualitas kamu, yang sebenarnya negatif, negatif, bukan positif, negatif di depan orang lain. Ya, kita lanjutkan minggu depan. Jangan lupa nonton terus channel Nurina Tok Tok. Setiap jam berapa ada video panjangnya seperti ini. Setiap hari Senin jam berapa? Jam 5.25. Dan juga video-video pendek, video-video shorts. Ada lu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa terus. Ya nggak berhenti-berhenti. Insya Allah saya akan selalu upload, selalu tayang di YouTube. Jam berapa? Jam 5.25 juga. Ya, kalau misalnya teman-teman punya masalah atau saran atau ide atau usul, Mbak tolong dong bahas tentang ini gitu kan, tulis aja di komen, insya Allah saya akan riset dan saya akan presentasikan kepada teman-teman semua. Ya, sama nih kayak playing victim ini. Ya, ada orang yang saran, Kak bahas playing victim. Oke, saya bahas, saya riset dulu sebentar gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton Nurina Tok Tok minggu ini. Insya Allah kita bertemu lagi di Nurina Tok Tok berikutnya, tetap membahas playing victim tapi part 2 ya. Kapan? Ya minggu depan dong, hari Senin lagi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching Nurina Tok Tok.